Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah tetaplah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat berangan salam tak pernah kita lupakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali sedikit mengulas. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sedikit makna daripada surah Al-Fatihah, maka untuk menambah wawasan kita pada kesempatan ini, kita akan mengulas sedikit tentang makna surah Al-Baqarah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya surah Al-Baqarah merupakan surah kedua di dalam Al-Quran setelah suratul Fatihah. Dan surah ini juga merupakan surah yang terpanjang di dalam Al-Quran karena memiliki ayat sebanyak 286 ayat. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, mengapa dengan ayat sebanyak 286 ayat itu, Allah memberi nama surah ini dengan suratul Baqarah, yang artinya sapi betina. Maka perlu kita ketahui bahwa di balik itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahasia tentang nama-nama surah di dalam Al-Quran. Tak jarang kita mendengar ada surah Az-Zukhruf, ada At-Taghabun, mungkin ada surah Nun, surah Sad, yang semuanya itu memiliki rahasia yang tersirat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka terkhusus untuk pertemuan pada kesempatan ini, kita membahas tentang surah Al-Baqarah, yang mana berarti sapi betina. Ini menunjukkan tentang salah satu kisah di dalam surah tersebut, berisikan tentang Bani Israel yang merupakan pengikut Nabi Musa pada waktu itu. Pada waktu itu ada salah seorang Bani Israel yang memiliki harta yang cukup banyak, tetapi tidak memiliki anak. Sehingga ada seorang keponakannya yang membunuh pamannya sendiri dan menjadi tanda tanya besar setelah mayat yang dibunuh itu dibawa oleh keponakannya sendiri ke suatu kampung. Maka pada waktu itu Bani Israel meminta petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam tentang siapa yang menjadi dalang otak pembunuhan salah seorang Bani Israel yang kaya raya itu. Maka sebelum mereka meminta arahan daripada Nabi Musa, ternyata Nabi Musa sudah terlebih dahulu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu itu, arahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah untuk mencari satu ekor lembu atau sapi yang dipotong, kemudian dipotong ekornya, dan ekor tersebut dipukulkan kepada jenazah tadi. Maka pada waktu itu, hampir semua pengikut daripada Nabi Musa, yaitu Bani Israel, merasa Nabi Musa bercanda, dan tak mungkin bagaimana bisa seorang manusia yang sudah pasti mati hanya dengan dipukul oleh ekor sapi bisa hidup kembali. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini merupakan salah satu hal yang menentang apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada,
Dari peristiwa itu, Allah menjadikan Al-Baqarah sebagai satu nama surah di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Baqarah ini, dapat kita ketahui bahwa dari 286 ayat, ternyata lebih kurang ada 100 ayat tentang hukum. Hal ini menunjukkan bahwasanya perlu kita pahami, ada aturan-aturan Allah di dalam surah ini yang bisa menjadi rujukan kita dalam bersyariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik itu ada hal yang harus kita pahami juga, bahwa esensi daripada surah Al-Baqarah ini adalah perintah Allah untuk dilaksanakan, bukan untuk diperdebatkan. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika Bani Israel disuruh untuk mencari satu ekor sapi, mereka pun bertanya, sapinya betina atau jantan, warnanya apa? Hal inilah yang menjadikan teguran kepada kita, bahwa setiap perintah Allah itu jangan untuk diperdebatkan, tapi langsung dilaksanakan. Sebagaimana kalau ada tugas di kampus tentang pembuatan makalah, mungkin mahasiswa sering bertanya, berapa lembar, referensinya berapa, kertasnya apa. Padahal kalau sekiranya langsung dikerjakan, mungkin tak serumit apa yang disampaikan dosen kepada mahasiswa tersebut. Itulah kira-kira esensi mengapa surah ini disebut dengan Suratul Baqarah, yang menjadi acuan utamanya adalah setiap perintah Allah itu segeralah untuk dilaksanakan, jangan sampai untuk diperdebatkan, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Bani Israel atas perintah Nabi Musa alaihissalam. Mungkin sahabat Quran Asy-Syafi'iyah, pada episode ini itulah yang bisa kita dengarkan dan saya sampaikan tentang intermezzo ataupun perkenalan bagaimana Suratul Al-Baqarah sehingga menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Quran, yang insya Allah mungkin pada video selanjutnya ada bagian kedua tentang bagaimana Suratul Al-Baqarah. Semoga kiranya bermanfaat dan menambah wawasan kita untuk memahami Al-Quran, sehingga bertambah gairah kita untuk tetap dekat dengan Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.